Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6631 sampai bab 6640. Makan malam antara Helena dan keluarga Rothschild akan segera berakhir. Charlie dan Vera juga datang ke istana. Duncan dan Kaiden masih berada di pusat data. Duncan sedang berkomunikasi dengan staf teknis tentang cara menetapkan aturan penyaringan yang rumit untuk model AI. Setelah aturan ditetapkan, biarkan mulai mengambil informasi perusahaan dalam skala global. Berusaha untuk menyaring daftar perusahaan yang mungkin menampung kediaman tentara mati. Kemudian melakukan metode eliminasi sedikit demi sedikit untuk menutupi target sebanyak mungkin. Charlie tidak memahami teknologi atau cara mengoperasikan AI untuk menyelesaikan perhitungan dan deduksi yang rumit. Dia menyerahkannya kepada para profesional. Dan dia telah mengatur orang untuk membantu memecahkan masalah mesin penjual otomatis seperti yang direncanakan. Mesin penjual otomatis di seluruh dunia akan mengunggah materi video dalam jumlah besar ke model AI melalui internet. Kemudian keberadaan pribadi Victoria akan bisa diketahui. Begitu Victoria muncul, tidak akan muncul sendirian, tetapi akan membawa serangkaian petunjuk. Pada saat itu, lebih banyak informasi terkait perkumpulan penghancuran King akan terungkap. Charlie tahu bahwa pesawatnya biasanya lepas landas dan mendarat di Argentina. Markasnya tidak boleh jauh dari Argentina. Dia harus menggunakan Argentina sebagai batu loncatan untuk setiap penerbangan antar benua. Ketika seluruh bandara Argentina berada di bawah pengawasannya, keberadaan Victoria akan diketahui olehnya. Ketika Charlie kembali ke istana, pengurus rumah tangga segera melaporkannya kepada Helena. Helena kemudian berkata kepada keluarga Rothschild dan putranya, "Tunggu sebentar. Kalian berdua, ada yang harus kulakukan. Mohon izin sebentar." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan keluar dari ruang perjamuan dengan anggun. Helena datang jauh ke ruang tamu Charlie, membuka pintu dengan lembut, dan melihat Charlie duduk di sofa di ruang tamu. Dia segera berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, keluarga Rothschild masih ada di jamuan makan. Howard tua menantikan setengah pilmu, dan dia sudah menjadi gila." Charlie mengangguk, mengeluarkan pil penyembuhan, menyerahkannya kepada Helena. Charlie mengingatkan, "Undang dia ke ruang belajar nanti dan mengeluarkan pil di depannya. Ingat, dia harus meminum seluruh pil. Keluarkan dan potong di depannya setelah dia membayar uangnya." Helena tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tuan Wade, Anda ingin dia mendapatkan setengah dari pil dan masih berasumsi hari demi hari dan memimpikannya di malam hari." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu harus memberikan sedikit permulaan." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, selagi kamu tiba-tiba dengan Howard, mintalah kepala pelayan untuk membawa Steve menemuiku. Ada yang ingin menanyakannya." "Oke," Helena berkata. "Kalau begitu aku akan langsung pergi ke ruang kerja dan meminta pengurus rumah tangga mengundang Howard terlebih dahulu. Lalu meminta membawa Steve menemuimu." Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, "Setelah Anda selesai berbicara dengan Steve, saya akan meminta pengurus rumah tangga untuk memberi tahu saya. Pada saat itu, saya akan kembali ke ruang perjamuan untuk meminta ayah dan anak itu pergi dan kemudian membawakan Anda sisa pil." "Tidak perlu," Charlie berkata. "Kamu dapat meminum setengah pil yang tersisa langsung di depan Howard." Helena mengira dia salah dengar dan tanpa sadar bertanya, "Apa katamu?" Charlie berkata, "Anda membagi ramuan itu menjadi dua, memberikan setengahnya kepada Howard, dan mengambil setengahnya sendiri."
Kamu harus bertindak dengan sangat santai. Seolah-olah kamu melakukannya dengan santai. Helena berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Wade, setengah dari pil itu bernilai 50 miliar dolar AS. Ini benar-benar terlalu mahal. Kamu tidak perlu meminta saya meminum setengahnya hanya untuk merangsang Howard. Dan saya baru berusia 20-an. Saya tidak tahan. Itu terlalu boros. Charlie tersenyum dan berkata, mengonsumsi pil penyembuhan di usia 20-an dapat memperkuat tubuh Anda dan memperpanjang hidup Anda. Apa borosnya? Selain itu, jika Anda menjual terlalu banyak, itu tidak akan berharga lagi. Jika Anda mengambil setengahnya di depan Howard, itu akan merangsang dia sehingga dia bisa mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli pil di masa depan. Dan harganya akan berlipat ganda. Helena masih sedikit ragu. Dan dia tidak tahu sejenak apakah dia harus menyetujui atau menyetujui untuk menolak. Saat ini, Charlie berkata dengan serius, bersikaplah tegas. Helena, jangan selalu ragu. Lakukan saja apa yang saya katakan dalam hal ini tanpa ragu-ragu. Kata-kata Charlie membuat hati Helena tiba-tiba membeku. Yang dia pikirkan adalah saat Charlie kehilangan kesadaran dan dirinya melepaskan semua pakaiannya dan berbaring di sebelahnya. Saat itu, dia kurang tegas dan ragu-ragu. Sehingga pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa menyesal dan berpikir, yakinlah saya lebih tegas seperti yang dikatakan Tuan Wade. Memikirkan hal ini, Helena sangat bingung sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah pada ramuan di tangannya. Lalu dia menatap ke arah Charlie. Ekspresi dan nadanya tiba-tiba menjadi sangat tegas dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi di masa depan. Jika aku ragu lagi, kamu pasti akan memutuskan sampai akhir. Charlie tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi mengangguk lega dan berkata, kamu sekarang adalah ratu yang dicintai oleh jutaan orang dan dihormati oleh jutaan orang. Ketegasan dan tekad adalah kualitas yang harus dimiliki, yang harus tercermin setiap saat. Dalam aura Anda, izinkan semua orang melihatnya. Helena mengangguk dengan berat. Jangan khawatir, Tuan Wade, saya tahu. Setelah itu, dia berkata dengan nada yang sangat tegas, saya akan memberikan setengah dari pil tersebut kepada Howard, dan kemudian mengambil sebagian lainnya di depan Howard. Saya juga akan mengikuti apa yang Anda katakan, Tuan Wade, dan menjaga pil tersebut dari kali terakhir. 30 miliar dolar AS. Saya tidak akan pernah ragu melakukan apapun yang Anda minta mulai sekarang. Charlie sedikit terkejut dengan perubahannya. Meskipun dia bahagia karenanya, dia juga memujinya dan berkata, saya senang bisa melihat perubahan besar dalam diri Anda dalam waktu singkat ini. Helena mendinginkan mata dan tersenyum main-main. Lalu singkirkan ramuan itu. Angkat ujung roknya dengan kedua tangan dan berlutut untuk memberi hormat pada Charlie. Dia berkata, Tuan Wade, tunggu sebentar. Saya akan membahas Howard sekarang. Beberapa menit kemudian, pengurus rumah tangga kerajaan Susan masuk ke ruang komunitas. Dia menemui Howard dan berkata dengan hormat, Tuan Rothschild yang terhormat. Yang mulia, silakan datang ke ruang kerja untuk membicarakan sesuatu. Ketika Howard mendengar ini, dia bertanya dengan penuh semangat. Sekarang. Ya, Susan mengangguk, memberi isyarat mengundang, dan berkata, silakan ikut dengan saya. Oke, Howard sangat senang, berdiri dan mulai berjalan keluar. Sebelum pergi, Susan menoleh ke Steve dan berkata, Tuan Rothschild, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan menemui Anda nanti. Steve sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa pengurus rumah tangga datang menemuinya tiba-tiba. Tapi menetap dengan hati-hati. Helena ingin bertemu ayahnya. Jadi mungkin Charlie ingin bertemu dengannya. Dia segera berkata, baiklah. Aku akan menunggumu di sini. Pikiran Howard penuh dengan pil saat ini. Dia tidak terlalu memikirkan arti mendalam dari kata-kata Susan. Jadi,
Dia mengikuti Susan ke ruang kerja Helena. Melihat Helena, Howard berkata dengan penuh semangat, "Temui Yang Mulia Ratu." Helena mengangguk sedikit. Dan setelah pengurus rumah tangga keluar, dia bertanya kepada Howard, "Tuan Rothschild pasti sudah menunggu saya untuk memenuhi janji saya, bukan?" Mendengar Helena berbicara terus terang tentang apa yang dia pikirkan, Howard ragu-ragu terdiam. Lalu berhenti bersembunyi dan berkata dengan hormat, "Yang Mulia Ratu mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah sangat tua. Alasan saya masih bekerja keras adalah untuk datang ke Eropa Utara untuk melihatnya secara langsung. Alasan memperketat pengiriman seluruh model AI adalah karena saya sangat ingin mendapatkan setengah dari pil ajaib secepat mungkin." Saat dia berbicara, dia berhenti sebentar dan melanjutkan. "Sekarang model AI telah diselesaikan. Dan model AI ini menggunakan chip Nvidia terbaru dan terbaik, yang jauh lebih baik daripada yang ada di Silicon Valley. Ambil saja hari itu. Video pengiriman yang ditampilkan benar-benar berbeda dari pengiriman AI yang banyak dikabarkan di berita. Meskipun video AI di berita terlihat sangat realistis, namun jika Anda memperhatikan dengan cermat, Anda dapat melihat banyak kekurangan. Sedangkan video yang diproses oleh model AI ini hampir sama dengan aslinya. Menurut saya, selama konten yang diproses tidak terlalu keterlaluan atau tidak konsisten, meskipun dianalisis oleh para profesional, mereka tidak akan dapat menganalisisnya." Helena mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan Howard tidak salah. Ada banyak model AI di internet yang dapat memproses video. Tetapi sebagian besar AI tersebut hanya untuk tujuan hiburan. Semua orang dapat melihat sekilas kekurangan dari realisme yang tidak memadai. Sedangkan model AI di Silicon Valley memang bisa memproses dan merender video. Ya, ini adalah level yang sangat tinggi yang pasti bisa menyembunyikan kebenaran. Jika ini dijadikan standar penilaian penyelesaian misi Howard, pasti akan dianggap sebagai penyelesaian yang berhasil. Jadi Helena tidak bertele-tele, dan mengeluarkan sarung tangan sekali pakai dari sakunya. Dia mengeluarkan pil penyembuhan yang baru saja diberikan Charlie kepadanya. Helena berkata kepada Howard, "Tuan Howard, ini adalah pil yang Anda impikan. Sesuai kesepakatan kita, Anda dapat membeli setengahnya seharga 50 miliar dolar." Ketika Howard melihat ramuan itu, dia tiba-tiba menjadi lebih bersemangat. Dia berkata berulang kali, "Yang Mulia, yakinlah bahwa uang telah disiapkan pagi-pagi sekali dan dapat dikirimkan kepada Anda kapan saja. Saya hanya tidak tahu apakah informasi pembayaran Anda kali ini berbeda dari sebelumnya." Helena tersenyum dan berkata, "Tidak ada perbedaan. Bayar saja sesuai informasi rekening terakhir. Saat pembayaran sudah sampai, saya akan memberikan obat mujarabnya." Howard sangat bersemangat dan berkata dengan cepat, Oke, Yang Mulia. Mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahu kepala keuangan saya sekarang dan meminta untuk segera menyelesaikan pembayaran." Oleh karena itu, Howard segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan secepat mungkin. Begitu panggilan telepon tersambung, dia tidak sabar untuk memberitahu pihak lain. Segera bayar 50 miliar dolar AS ke rekening keluarga kerajaan Nordik. Lebih cepat lebih baik. Pihak lain telah siap dihubungi 24 jam sehari di Amerika Serikat, menunggu perintah pembayaran Howard. Kini setelah pesanan selesai, tentu saja dia tidak berani mengendur dan segera memulai proses pengiriman uang. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang telah diberitahukan Howard kepadanya. Masalah-masalah besar akan diselesaikan secara khusus. Pembayarannya bisa segera diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Helena segera menerima notifikasi bahwa uang tunai telah tiba. 50 miliar dolar memang merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi banyak perusahaan dan keluarga terkemuka. Jika mereka ingin mendapatkan uang tunai sebanyak itu, mereka mungkin harus menjual properti mereka. Namun bagi keluarga Rothschild, 50 miliar dolar AS sangatlah mudah. Sekalipun mereka membayar sejumlah besar uang tunai sekaligus,
tidak akan berdampak negatif apapun bagi mereka. Sekarang setelah dia menerima pembayaran, Helena tidak menunggu Howard mendesaknya. Helena segera mengeluarkan pisau lipat sepanjang ibu jari. Dengan hati-hati menemukan bagian tengah ramuan itu. Dia membelahnya, membaginya menjadi 2. Kemudian, Helena menunjuk kedua pil di atas meja yang tampaknya berukuran sama, dan berkata kepada Howard, "Tuan Howard, Anda boleh memilih salah satu." Howard sangat gembira ketika mendengar ini dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia Ratu. Saya akan mencoba dan melihat mana yang lebih cocok." Setelah itu, dia melangkah maju untuk menimbang kedua pil tersebut untuk melihat mana yang lebih banyak dan siapa yang minum lebih sedikit. Helena berhenti. Dia mengeluarkan sarung tangan sekali pakai dan menyerahkannya kepadanya. Dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Howard. Namun juga, itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Anda tetap harus memperhatikan kebersihannya." Howard segera mengambil sarung tangan dan memakainya. Lalu dengan hati-hati letakkan kedua ramuan itu di kedua sisi telapak tangan. Berat total satu pil hanya beberapa gram. Dan berat setengah pil bahkan lebih kecil lagi. Apalagi potongan Helena sudah sangat menarik, sehingga perbedaan berat keduanya semakin sulit diperkirakan. Mana yang lebih ringan dan lebih berat? Sepertinya hanya bisa menggunakan peralatan berpresisi tinggi seperti timbangan. Howard menyeimbangkannya untuk waktu yang lama. Dan memang dia tidak bisa merasakan perbedaan antara kedua pil itu sama sekali. Dia tidak bisa menahan penyesalannya. Jika saya mengetahui hal ini, saya akan membawa timbangan kecil. Helena tersenyum dan berkata, "Tuan Rothschild, tidak peduli seberapa buruk kedua ramuan itu, keduanya tidak jauh berbeda. Tidak perlu terlalu serius." Howard hanya bisa menghela nafas. "Yang Mulia, ramuan ini beratnya sekitar 10 gram. Setengahnya berbobot hampir 5 gram. Dan harganya 50 miliar dolar AS. Yang berarti setiap gram bernilai 10 miliar dolar AS. Ini diketahui mungkin menjadi zat termahal yang di dunia. Meski selisih keduanya hanya 0,1 gram. Namun tetap bernilai 1 miliar dolar AS. Helena tersenyum dan mengangguk. Dan berkata, "Bukan tidak masuk akal bagi Tuan Rothschild untuk mengatakan ini. Tetapi terkadang orang tidak dapat menghitung semuanya. Dan terkadang harus mencobanya. Sejujurnya, belum lama ini, seorang pria yang sangat saya kagumi mengatakan kepada saya bahwa saya harus tegas. Daripada ragu-ragu dan khawatir tentang untung dan rugi, saya harus mengambil langkah ini dan tidak menyesal." Howard menghela napas. Apa yang dikatakan Yang Mulia Ratu masuk akal. Tapi saya terlalu bingung. Setelah itu, dia meletakkan setengah dari ramuan itu di tangan kirinya dan mengangkat setengahnya di tangan mencurigakannya. Howard berkata, "Saya akan memilih setengahnya." Helena bertanya kepadanya, "Apakah kamu yakin? Jika kamu yakin, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu." "Saya yakin. Saya sangat yakin." Howard juga tahu betul bahwa tidak ada gunanya terlibat di sini. Perbedaan berat antara kedua pil mungkin hanya 0,1 gram atau kurang peralatan untuk menilai perbedaan saat ini. Yang lebih penting, daripada ragu-ragu dan ragu-ragu di sini, membiarkan Helena, seorang gadis muda, menanyakan lelucon itu, dirinya harus lebih tegas. Helena mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, Tuan Rothschild dapat meminum setengah dari pil yang Anda pilih." Howard secara keseluruhan ingin memasukkan ramuan itu ke dalam mulut. Tetapi kemudian dia memikirkan tentang putra Steve yang menunggunya di ruang komunitas tidak jauh dari situ. Meskipun dia sudah sangat patuh dan bijaksana, dia tidak boleh terlalu kesal. Jika dia tidak berniat memberontak dan selalu semakin muda dan kondisinya lebih baik, dia mungkin membuatnya kesal dan memaksanya untuk memberontak. Jadi, dia dengan hati-hati menyimpannya di dekat tubuhnya. Kemudian berkata kepada Helena, "Kembali kepada Yang Mulia Ratu. Saya berencana menyimpan obat tunggal ini di sini dan meminumnya setelah kembali ke Amerika."
Helena juga menebak apa yang dia pikirkan. Helena tersenyum kecil. Transaksi kita telah selesai. Dan sekarang menjadi milikmu. Kamu berhak 100% membuat keputusan sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan mengambil kembali sebagian pil lainnya. Ketika Howard melihat setengah dari pil, detak jantungnya bertambah cepat. Dia cepat-cepat berkata, "Yang Mulia Ratu memiliki hal lain untuk diminta. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia Ratu dapat menyetujuinya." Pada saat ini, Howard sedang berpikir karena jelas masih ada separuh pil yang tersisa. Bisakah dia berbicara baik dengan Helena dan membayar sebagian lainnya? Tidak masalah apakah itu 50 miliar dolar AS, atau bahkan lebih mahal. Bagaimanapun, dia telah menghasilkan cukup uang. Sekarang saatnya menggunakan uang itu untuk membeli jangka panjang. Ketika Helena mendengar permohonannya, dia menebak apa yang akan dia katakan. Helena tersenyum dan berkata, "Tuan Rothschild, tidak perlu bersikap sopan. Jika Anda punya ide, katakan saja kepada saya. Saya akan berasumsi sesuai." Setelah mengatakan itu, dia membawakan setengah pil itu kepadanya dengan sangat santai. Dan di bawahnya terdapat Howard. Dia memasukkan pil itu langsung ke mulut seperti sebagian coklat. Howard masih mengatur bahasa dalam pikirannya. Memikirkan bagaimana cara berbicara dengan Helena. Kemudian dia melihat pemandangan yang membuat otak kecilnya menyusut. Helena bahkan tidak menunggu dirinya sendiri untuk mengucapkan kata-kata itu. Dia langsung meminum setengah dari pil yang Howard impikan. "Yang Mulia Ratu, tunggu sebentar. Yang Mulia Ratu." Melihat Helena meminum pil itu, Howard menjadi sangat gugup dan berkata tanpa banyak berpikir. Helena menunggu ramuan itu berubah menjadi rasa hangat di mulut dan mengalir ke dalamnya. Sambil merasakan kekuatan obat yang menyegarkan, dia berpura-pura bingung. Helena bertanya kepada Howard, "Ada apa, Tuan Rothschild? Mengapa membuat uskup seperti itu?" Howard melihat Helena telah meminum semua pilnya, dan berkata dengan sedih, "Yang Mulia Ratu, mengapa Anda makan setengah dari pil tersebut?" Helena bertanya dengan bingung. "Ada apa? Tuan Rothschild hanya membeli setengahnya. Apakah ada salahnya saya mengambil setengah istirahat? Apakah salah jika saya meminum ramuan saya sendiri?" Howard menyadari bahwa Helena sedikit jelek dan dengan cepat menjelaskan, "Yang Mulia Ratu, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berpikir bahwa Anda masih sangat muda, sangat sehat, dan sangat energik. Meminum jenis obat mujarab itu benar-benar agak sia-sia." Oleh karena itu, Howard merasa bahwa kata sia-sia sepertinya tidak tepat. Dia dengan cepat mengubah kata-katanya. "Yang Mulia Ratu, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berharap untuk membeli lagi setengah pil. Saya siap menghabiskan jumlah yang sama, 50 miliar dolar AS atau lebih, tetapi Anda baru saja meminum pil 50 miliar dolar AS dengan santai. Saya merasa sedikit menyesal." Helena mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Saya tadi tidak memikirkan hal ini sama sekali saat menelannya. Lagi pula, Anda hanya membeli setengah pil. Saya terlalu malas menyimpan setengah pil yang tersisa. Jadi saya telan saja." Setelah mengatakan itu, Helena melihat ke arah Howard yang pingsan dan berkata, "Lagi pula, Tuan Rothschild, jangan lupa. Yang saya janjikan kepada Anda adalah hak untuk membeli setengah dari pil penyembuhan ini, bukan satu utuh. Bahkan jika Anda membayar 50 miliar dolar lagi, saya tidak akan menjual setengah dari pil itu kepada Anda." Mengapa, Howard, yang sangat tua, merasa sama sedihnya dengan anak berusia 7 atau 8 tahun? Dia berkata, "Yang Mulia, jika Anda ingin mengatakan bahwa ramuan ini bukan milik Anda, bantulah orang lain untuk membeli setengahnya. Setengah sahabat harus diambil kembali ke pemiliknya. Jadi aku bisa memahami keenggananmu untuk menjualnya. Tapi kamu lebih suka bermitra sendiri daripada menukarnya dengan 50 miliar atau lebih.
Mungkinkah 50 miliar dolar AS tidak begitu berarti di mata Anda? Helena tersenyum dan berkata, ketika seseorang memiliki cita-cita yang lebih tinggi dalam hidup, uang sebenarnya hanyalah sebuah angka. Di masa depan saya bahkan mungkin tidak dapat membelanjakan 500 juta dolar AS, apalagi 50 miliar. Apa artinya 50 miliar dolar padahal tidak bisa membela semuanya? Howard terdiam sesaat. Dia tidak mengerti mengapa Helena bahkan tidak memperhatikan 50 miliar dolar AS. Bahkan setelah memiliki kekayaan yang tiada habisnya, dia masih belum puas dan berharap untuk mencapai puncak kehidupan yang lebih tinggi. Sebagai Ratu Eropa Utara, apakah Helena benar-benar menganggap 50 miliar dolar itu begitu acuh tak acuh? Howard, yang bingung, tidak mau bertanya kepada Helena. Yang mulia, apakah Anda memiliki ramuan lain di tangan Anda? Jika demikian, bisakah Anda menjualnya lagi kepada saya? Helena mengangguk dan berkata dengan sangat tenang. Saya yakin saya masih memiliki ramuan itu, tetapi saya tidak akan bisa menjualnya kepada Anda untuk sementara waktu. Itu tergantung pada kinerja Anda. Howard cepat-cepat menanggapi. Jangan khawatir, Yang Mulia Ratu. Selama masih ada pil yang bisa dijual kepada saya bersedia pergi ke Gunung Pedang dan Lautan Api untuk Anda. Helena tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan menunggu dan melihat bagaimana kinerja Anda. Jika kinerja Anda baik, jangankan setengah, bahkan 1 atau bahkan 2 pil, itu tidak akan menjadi masalah. Howard tidak tahu bahwa Helena sedang mencoba membuat kue untuk dirinya sendiri. Ketika dia mendengar ini, dia sepertinya telah menerima jaminan yang sangat penting. Dan dia sangat gembira. Dan 1 pil akan terjual lebih sedikit. Ketika dia membutuhkan pil untuk memperpanjang hidupnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengeluarkan uang yang sama sekali. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika Charlie bisa menjual 1 atau 2 pil lagi, tidak masalah dia untuk hidup sampai usia lebih dari 100 tahun. Pada saat yang sama, putra Howard, Steve, berdiri di depan Charlie dengan wajah terkejut. Beberapa menit yang lalu, Charlie menyampaikan permintaannya. Memintanya untuk maju membeli perusahaan satelit penginderaan jauh swasta terbesar di Amerika Serikat. Meskipun Steve tidak tahu apa yang Charlie ingin lakukan dengan perusahaan seperti itu, dia bisa menebak bahwa Charlie ingin menggunakannya. Steve bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, setelah membeli perusahaan itu, apakah akan diserahkan langsung kepada Anda? Charlie menyamakan tangannya. Setelah Anda mendapatkannya, keluarkan sebanyak mungkin pemegang saham lainnya dari Dewan Direksi. Setelah semua orang setuju, Anda akan menunjuk seorang profesional untuk bertanggung jawab atas operasi harian perusahaan. Mana profesional akan ditunjuk dan bertanggung jawab? Saya memiliki keputusan akhir. Dan saya akan menyiapkan informasi untuk Anda ketika saatnya tiba. Jika Anda mengumumkan bahwa dia adalah CEO berikutnya sesuai dengan informasi yang saya siapkan, itu akan dianggap sukses. Meskipun Charlie ingin mengakuisisi perusahaan satelit penginderaan jarak jauh, jika dia benar-benar membiarkan dia mengakuisisi perusahaan semacam itu, penyelidikan oleh FBI dan Biro Keamanan Dalam Negeri akan menyebabkan perusahaan tersebut kehilangan semua keuntungannya dalam sekejap. Jadi Charlie ingin Steve memegang perusahaan ini sebagai sarung tangan putih. Operasi harian perusahaan terus memperbarui perpustakaan peta satelit global. Tidak peduli siapa yang mengakuisisi perusahaan ini, mereka bisa mendapatkan resolusi tertinggi dan waktu tercepat di bidang sipil peta satelit global. Sehingga dapat terus memberikan peta satelit terbaru kepada AI dan membantu lebih meningkatkan basis datanya. Selain itu, orang yang ditunjuk oleh Charlie adalah pemimpin perusahaan. Artinya bagi Charlie adalah bahwa di masa depan, kemanapun Charlie ingin mengarahkan satelitnya, dia hanya perlu memberi tahu orang ini. Orang tersebut dapat memerintahkan orang lain untuk menyesuaikan status satelit sesuai kebutuhan.
Steve mengangguk segera setelah mendengar permintaan Charlie dan berkata dengan hormat, "Tidak masalah, Tuan Wade. Hal semacam ini bisa dilakukan dengan miliaran dolar. Jadi serahkan saja padaku." Charlie mengangguk dan berkata, "Berapa biaya akuisisi? Saya yang akan membayarnya. Anda hanya perlu menggunakan pengaruh Anda untuk membantu saya menyelesaikan semua kebijakan risiko yang tersembunyi." Steve buru-buru berkata, "Tuan Wade, Anda terlalu sopan. Ini hanya beberapa miliar dolar. Biarkan saya menyelesaikan masalah ini. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda." Charlie berkata dengan serius, "Karena ini adalah perusahaan yang ingin saya akuisisi. Tentu saja saya harus menyediakan uangnya. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Yang harus Anda lakukan adalah mencegah pemerintah AS dan Badan Keamanan Nasional terlibat dalam masalah ini." "Tuan Wade, harap bersabar," Steve berkata. "Selama saya melapor, pemerintah AS dan Badan Keamanan Nasional tidak akan menimbulkan masalah. Selama harga dinegosiasikan dengan waktu saat ini, tidak akan pernah ada masalah lainnya." Charlie mengangguk sedikit, memandang Steve dan berkata dengan sangat serius, "Steve, masalah ini sangat penting bagi saya. Anda membantu saya memenangkan perusahaan ini. Dan kemudian saya akan menjaga Anda di Aurus Hill." Saat Steve kembali ke ruang janji, ayah Howard belum kembali. Setelah duduk, Howard kembali dengan ramuan di pelukannya dan campuran suka dan duka. Steve terus menatap wajah ayahnya, ingin melihat apakah dia menjadi lebih muda setelah bertemu Helena secara pribadi. Jika demikian, itu akan membuktikan bahwa dia pasti mendapatkan ramuan Charlie dari Helena. Tapi yang aneh adalah keadaan ayahnya tidak berbeda 10 menit yang lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, "Jika ayahku begitu tertarik dengan Eropa Utara, tidak bisakah dia mendapatkan setengah pil dari Charlie?" Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit bahagia. Dia merasa bahwa Charlie tidak memberikan obat mujarab kepada ayahnya, tetapi hanya bertemu dengannya secara pribadi. Apakah dia berencana untuk meningkatkan pengaruhnya di masa depan? Dia tidak tahu bahwa setengah dari pil itu disimpan oleh ayahnya dengan sangat hati-hati. Meskipun Howard tidak sabar untuk meminumnya, untuk menjaga emosi Steve, dia memutuskan untuk membawa ramuan itu kembali ke Amerika Serikat. Dia menunggu Steve pergi ke Tiongkok sebelum menemukan kesempatan yang cocok untuk meminum ramuan itu. Saat ini, Helena belum kembali ke ruang utilitas. Setelah Howard duduk, dia berbisik kepada Steve, "Ayo kembali besok pagi. Masih banyak hal di rumah yang menunggu untuk saya tangani. Bukankah kamu juga mau kembali secepat mungkin? Apakah kamu siap berangkat ke Tiongkok secepat mungkin?" Steve mengangguk dan berkata, "Semuanya akan tunduk pada pengaturan ayah." Saat dia mengatakan ini, Steve teringat penjelasan Charlie dan berkata, "Ngomong-ngomong, ayah, setelah kembali ke New York, saya harus pergi ke Houston. Saya ingin mengakuisisi perusahaan satelit penginderaan jauh, dan saya harap Anda dapat menyetujuinya." Steve tahu perusahaan satelit penginderaan jauh yang diinginkan Charlie hanya bernilai 3 hingga 4 miliar dolar AS. Namun dia belum menjadi kepala keluarga jika tidak. Akan mudah bagi ayahnya untuk berpikir bahwa dia tidak menganggap serius sebagai kepala klan. Berbeda dengan pergi ke Tiongkok untuk berinvestasi. Karena saat pergi ke Tiongkok, ayahnya mengizinkannya mengelola dana investasi sebesar 50 miliar. Ayahnya telah memberi hak untuk memutuskan. Dia dapat menggunakan 50 miliar investasi di Tiongkok sesuka hati. Tetapi jika menghabiskan 50 miliar investasi untuk Tiongkok di tempat lain, ayah pasti tidak akan puas. Oleh karena itu, ia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ayahnya sebelum ia dapat mengakuisisi perusahaan tersebut secara jujur dan adil. Howard sedikit terkejut pada saat itu. Dia bertanya kepada Steve dengan bingung, "Mengapa tiba-tiba ingin mengakuisisi perusahaan satelit penginderaan jauh? Perusahaan semacam ini seharusnya tidak banyak membantu bisnis kita saat ini, bukan?"
Steve menjelaskan dengan serius. Ayah, menurut saya bidang satelit akan menjadi pasar yang besar di masa depan. Sudah agak terlambat bagi kita untuk memasuki pasar sekarang dan kita merindukan perusahaan MUS. Saya ingin mengakuisisi perusahaan terkait terlebih dahulu. Berlatih dan memahami bisnis terkait satelit serta industri hulu dan hilir. Termasuk manufaktur satelit dan peluncuran satelit. Howard berkata dengan tenang. Sudah terlambat bagi industri satelit. Betapapun menguntungkannya industri ini. Tidak mungkin menghasilkan uang seperti minyak dan keuangan. Dan tidak stabil seperti industri satelit. Steve melihat bahwa Howard tampaknya tidak terlalu tertarik. Dia segera berkata, Ayah, perusahaan yang saya rencanakan untuk diakuisisi diperkirakan bernilai paling banyak sekitar 5 miliar dolar. Saya tahu bahwa industri semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan energi dan keuangan. Tapi saya masih ingin mencobanya. Saya harap Anda menyetujuinya. Howard mendengar bahwa jumlahnya hanya 5 miliar dolar AS. Jadi dia berpikir sejenak dan berkata, karena Anda memiliki ide untuk mengeksplorasi lebih jauh, saya sebagai seorang ayah, juga harus memberi Anda lebih banyak dukungan. Silakan saja lakukan. Saya akan memberi Anda anggarannya. Jika Anda meningkatkannya lebih jauh, Anda dapat memutuskan sendiri dalam 10 miliar dolar AS. Howard perlahan meluncurkan perasaan lega terhadap Steve. Kadang-kadang dia bahkan merasa putranya terlalu peka. Jadi dia sangat ingin berada di tempat yang lebih baik di dekatnya. Karena anak ingin melakukan sesuatu yang menarik minatnya, dia memberikan lebih banyak bantuan. Yang dapat dianggap sebagai pemulihan untuknya. Yang ditunggu Steve adalah pernyataan ayahnya. Ia pun tahu benar bahwa berdasarkan keadaannya saat ini, selama tuntutannya tidak keterlaluan dan dana yang digunakannya tidak membuat ayahnya tertekan, ayahnya pasti akan memberinya lampu hijau. Dengan kata-kata Howard, Steve berencana untuk berbicara dengan perusahaan satelit penginderaan jauh setelah kembali. Perusahaan bintang membahas akuisisi tersebut, mengizinkan rincian akuisisi, dan kemudian meminta bawahannya untuk menyelesaikan tugas tindak lanjut. Dia segera pergi ke China untuk melapor kepada Charlie. Ayah dan anak itu meninggalkan istana dan kembali ke hotel. Steve kembali ke kamarnya dan mengatur agar orang kepercayaannya segera menghubungi perusahaan satelit penginderaan jauh yang diinginkan Charlie. Pada saat ini, kekacauan perlu diselesaikan dengan cepat, menghubungi dengan cepat, bernegosiasi dengan cepat, dan menyelesaikannya dengan cepat. Kebetulan dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada Charlie kemampuannya dalam melakukan sesuatu. Kinerja bisnis perusahaan satelit penginderaan jauh ini selama bertahun-tahun kurang baik. Pendapatan utama mereka terletak pada pemberian lisensi data kepada perusahaan di seluruh dunia yang membutuhkan peta satelit. Seperti halnya perusahaan navigasi yang menjual lisensi peta mereka sendiri. Mereka memproduksi peta mereka sendiri. Membuat satu set peta dengan biaya rendah dan kemudian menjual ke perusahaan yang membutuhkan berbagai fungsi peta dalam perangkat lunak mereka sendiri. Namun, karena mereka menyediakan citra satelit dengan presisi tinggi, perusahaan tersebut telah lama terdaftar di Badan Keamanan Nasional AS. Badan Keamanan Nasional memiliki banyak persyaratan dan batasan, yang akan sangat membatasi kemampuan pendapatan mereka. Misalnya, perusahaan manapun yang membeli data satelitnya hanya dapat membeli gambar terbaru beberapa bulan yang lalu. Satelit mereka mengambil gambar seluruh dunia setiap hari. Departemen Keamanan Dalam Negeri khawatir ketika mereka memperbarui data, membocorkan rahasia militer dan departemen lainnya mengharuskan mereka melakukan tindakan tepat waktu paling cepat dalam waktu 6 bulan. Terus terang, yang bisa tersedia bagi mitra saat ini adalah citra satelit yang diambil 6 bulan lalu. Sedangkan citra satelit yang diambil hari ini baru akan tersedia bagi mitra 6 bulan kemudian. Hal ini mengakibatkan citra satelit menjadi tidak menarik bagi banyak pengguna karena tidak cukup real-time. Jika database diperbarui dengan cukup cepat, kegunaannya akan meningkat secara eksponensial.
Namun bagi pemerintah AS, jika database perusahaan ini diperbarui terlalu cepat, itu juga akan menjadi ancaman bagi mereka. Presiden AS melakukan perjalanan secara diam-diam. Dan suatu hari nanti, masyarakat awam dan netizen bisa mengabadikan gerakan-gerik presiden melalui pergantian posisi Air Force One. Hal ini sungguh tidak bisa ditolerir. Selain itu, Amerika Serikat melakukan operasi militer di banyak negara. Misalnya Suriah. Militer AS baru saja mencuri minyak Suriah. Dan foto satelit terlihat jelas keesokan harinya. Oleh karena itu, selain peraturan yang ketat mengenai ketepatan waktu, Departemen Keamanan Nasional juga memiliki banyak persyaratan lainnya. Misalnya ketepatan waktu citra satelit dalam koordinat tertentu harus lebih dari 2 tahun. Sedangkan beberapa koordinat tidak memungkinkan ketepatan-ketepatan seluruh bentuk fotografi satelit. Bahkan koordinat tertentu harus diganti dengan materi gambar yang disediakan oleh Departemen Keamanan Nasional untuk menipu masyarakat. Mungkin sudah dibangun 10 silo bom nuklir di tempat ini. Namun dari peta satelit masih berantakan tanpa orang. Selain itu, database mereka juga masuk langsung ke Departemen Keamanan, yang memeriksa data mereka kapan saja untuk mencegah kemungkinan bocornya kerahasiaan. Begitu banyak keterikatan dan belenggu yang bagaikan kutukan dan penuh kelelahan bagi perusahaan ini. Para pendiri dan pemegang sahamnya pernah berharap untuk menjual perusahaan dan memulai bisnis baru dengan cara yang tidak terkekang. Namun Departemen Keamanan Nasional tidak memberi mereka kesempatan ini. Menetapkan bahwa pemegang saham pengendali perusahaan ini haruslah perusahaan asli Amerika. Dan operator sebenarnya dari perusahaan tersebut juga haruslah orang Amerika yang berumur lebih dari 3 generasi. Hal ini telah membatasi beberapa calon pembeli di Amerika Serikat. Dan semua calon pembeli di luar Amerika Serikat. Tidak hanya ada persyaratan untuk pemegang saham pengendali. Bahkan sebelum perusahaan tersebut terdaftar, semua pemegang saham harus merupakan perusahaan dari negara anggota NATO. Pemegang saham manapun saat ini tidak diperbolehkan menjual saham ke perusahaan di luar negara anggota NATO. Artinya jika Charlie memperoleh 1% saham perusahaan melalui jalur normal, itu akan menjadi fantasi. Tentu saja besarnya ukuran juga membuat pendiri perusahaan ini ingin menguangkannya, yang juga merupakan impian. Karena tidak akan ada yang tertarik dengan perusahaannya yang penuh dengan kendala. Tepat ketika pendiri perusahaan merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan uang tunai dan pergi, dia tiba-tiba menerima kabar bahwa keluarga Rothschild yang terkenal sebenarnya tertarik dengan perusahaan kecilnya yang sederhana. Keluarga Rothschild bahkan ingin mengakuisisi perusahaannya sendiri sepenuhnya. Meskipun perusahaan penginderaan satelit jarak jauh ini adalah perusahaan khusus yang dikendalikan oleh Departemen Keamanan Nasional dan diberlakukan berbagai batasan. Jika pembelinya adalah orang Amerika dan keluarga Rothschild yang terkenal, semua tindakan pengendalian dapat dilakukan dengan sempurna. Selain itu, para bos dan pemegang saham perusahaan telah lama menantikan untuk menguangkannya. Ketika mereka mendengar bahwa orang kedua keluarga Rothschild akan datang membahas akuisisi tersebut, mereka mengadakan pengumpulan suara secara online. Tanpa kecuali, semua orang mendukung penjualan. Oleh karena itu, sang pendiri dan CEO segera mulai menyampaikan batas minimum akuisisi dengan mitra dan investornya. Dalam perjalanan Steve ke Houston, mereka mencapai beberapa konteks mengenai akuisisi tersebut. Jika pihak lain membayar biaya akuisisi sekaligus, harga dasar dapat diturunkan menjadi 3 miliar dolar AS. Selama kontrak yang diberikan Steve di atas jumlah tersebut, perjanjian dapat ditandatangani. Jika pembayaran akuisisi harus dibayar secara batch atau angsuran, dan total jangka waktu pembayaran melebihi 1 tahun, tetapi tidak ada syarat tambahan lainnya, harga dasar akan terakumulasi menjadi 3,3 miliar dolar untuk setiap tahun periode pembayaran tambahan. Harga dasar akan menjadi 3,3 miliar dolar, meningkatkan float sebesar 10%. Jika pembayaran akuisisi perlu dibayar secara batch atau angsuran,
Dan jika kinerja perjudian dan perjanjian kompetisi dilampirkan, maka harga dasar akan mulai dari 4 miliar dolar, dan 2 miliar dolar harus dibayar pada tahap pertama. Semua orang mencapai konteks, dan CEO Carl Lucas menahan kegembiraannya dan menunggu kedatangan Steve di kantor. Setelah Steve tiba di New York, dia melakukan pengangkutan ke Houston hampir tanpa henti. Awalnya, dia dapat meminta Carl Lucas untuk membawa tim inti ke New York untuk menemuinya. Namun untuk mengetahui lebih banyak tentang perusahaan dan untuk lebih memenangkan hati orang, dia memutuskan untuk datang sendiri. Mengakuisisi perusahaan ini hanyalah permintaan awal Charlie. Yang terpenting adalah menjaga perusahaan tetap stabil dan terkendali untuk Charlie. Steve ditemani sekelompok pengawal dan rombongan saat tiba di kantor pusat perusahaan di Houston. Semua eksekutif, termasuk CEO, mengkhawatirkan di depan aspal di atap untuk menunggu. 3 helikopter datang silih berganti. Karena hanya ada 1 helipad, maka 2 helikopter pertama mendarat dan menunggu penumpang turun sebelum lepas landas lagi. Saat helikopter ketiga mendarat, Steve dan beberapa asistennya bersama-sama turun dari helikopter. CEO Carl Lucas ingin melangkah maju, namun dihentikan beberapa meter oleh beberapa pengawal. Melihat Steve, Carl Lucas berkata dengan semangat, "Tuan Rothschild, suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda. Saya CEO Skyline, Carl Lucas. Anda bisa memanggil saya Carl." Steve mengangguk sedikit, berjabat tangan dengannya. Lalu berkata, "Halo Carl, niatku datang ke sini sudah sangat jelas. Ayo cari ruang konferensi dan mari kita ngobrol." Carl segera berkata, "Baiklah Tuan Rothschild, silakan ikut saya. Kita langsung ke ruang konferensi." Steve berjalan keluar sambil tersenyum. Sekelompok pengawal segera mengelilinginya dan Carl ke ruang konferensi lantai paling atas gedung kantor. Setelah keduanya tiba di ruang konferensi, eksekutif lainnya baru diperbolehkan masuk setelah digeledah satu persatu. Untuk mencegah terlalu banyak orang dan terlalu banyak kekacauan, Carl hanya membawa 2 orang ke pertemuan tersebut. Satu adalah Chief Technology Officer perusahaan dan yang lainnya adalah Chief Financial Officer perusahaan. Setelah Steve duduk, dia berkata kepada Carl, "Carl, tolong beri saya pengenalan umum tentang perusahaan Anda terlebih dahulu." Carl mengangguk dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Rothschild. Kami memiliki 800 karyawan di Skyline. Gedung tempat Anda berada adalah kantor pusat kami. Ada sekitar 500 karyawan yang bekerja di sini. Server kami juga ada di sini. Gedung ini milik kami sendiri. Dan nilai pasar saat ini sekitar 70 juta dolar. Skyline saat ini memiliki total 29 satelit di orbit. Kami telah mencapai kerja sama dengan SpaceX. Bulan depan, 3 satelit Skyline akan diluncurkan bersama dengan satelit Starlink. Akan ada 3 lagi pada kuartal pertama tahun depan. Menurut rencana awal kami, tujuannya adalah meningkatkan jumlah satelit menjadi 45 pada tahun depan." Steve bertanya kepadanya, "Bagaimana kemampuan mengunjungi kembali?" Carl menjelaskan, "Dalam keadaan normal, 4 hingga 5 kunjungan ulang sehari bukanlah masalah besar. Dalam keadaan khusus, kami dapat mengunjungi kembali target khusus 20 kali sehari. Namun, ini juga tergantung pada waktu penerangan target. Satelit kami ditujukan untuk sipil. Akurasinya hampir mencapai 1 meter. Tetapi persyaratan pencitraannya relatif tinggi. Bahkan dalam cahaya redup, Anda hampir tidak dapat menangkap konten berharga apapun di malam hari." Steve mengangguk dan bertanya, "Apakah Anda memotret setiap hari? Apakah datanya diperbarui setiap hari?" "Ya," Carl berkata. "Biarkan kepala bagian teknologi kami memberi Anda pengenalan rinci." Chief Technology Officer mengangkat kacamatanya dan menjelaskan, "Ketika satelit mengorbit bumi, ia akan mengikuti orbit yang telah ditentukan. Saat memotret tempat yang dilewati, setiap area akan diberi nomor. Kami juga akan memotret satu persatu sesuai dengan plot yang diberi nomor.
lalu menyerahkannya ke latar belakang untuk disambung dan disintesis pencahayaan, cuaca, dan visibilitas tempat-tempat yang kami lewati. Seperti yang baru saja saya jelaskan kepada Anda, teknologi dan perangkat keras kami tidak sebaik lubang kunci militer AS. Pada malam hari, kami tidak mengambil foto. Kami tidak mengambil foto dalam cuaca mendung dan badai petir secara umum. Kami mengambil foto saat pencahayaan bagus dan pemotretan hanya akan dilakukan dalam cuaca tidak berawan dan bebas kabut. Gambar akan disaring secara otomatis setelah pengambilan gambar, dan hanya gambar dengan resolusi tinggi yang masuk ke database. Setelah masuk ke database, material yang difoto akan disegel sesuai stempel waktunya. Setelah batas waktu yang ditentukan oleh Departemen Keamanan terlampaui, sistem akan secara otomatis mengganti material gambar sebelumnya. Namun, permukaan bumi sangat luas. Dalam keadaan normal, kami memerlukan setidaknya 2 bulan untuk mengambil foto daratan dunia yang berkualitas dan komprehensif. Sehingga database kami juga dapat memberikan perubahan kepada pengguna setiap beberapa bulan di permukaan dunia manapun selama hampir 10 tahun terakhir. Ini adalah fitur berbayar pada perangkat lunak kami dan juga merupakan sumber pendapatan untuk bisnis yang kami jalankan sendiri. Karl berkata, Tuan Rothschild, karena kita telah berdiskusi tentang pendapatan, izinkan kepala keuangan kami menjelaskan kepada Anda situasi keuangan kami saat ini. Steve pergelangan tangan. Jangan khawatir. Saya ingin bertanya, dapatkah Anda mengakses data yang diminta oleh Departemen Keamanan untuk Anda segel secara internal? Ya, Chief Technology Officer berkata. Semua data yang ditangkap oleh satelit akan langsung dikirim ke server database kami dari satelit kami untuk pertama kalinya. Namun, persyaratan Departemen Keamanan adalah data kami harus disegel. Tidak ada tanggal kedaluarsa. Itu tidak dapat dipublikasikan sampai saat itu. Steve mengangguk sedikit. Jika itu hanya permintaan agar tidak dipublikasikan, maka tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa setidaknya data tangan pertama akan tersedia untuk Charlie sesegera mungkin. Jadi, Steve bertanya lagi, jika saya sangat tertarik pada suatu tempat dan ingin satelit terus memperhatikan, saya rasa itu bisa dilakukan, bukan? Chief Technology Officer mengatakan, hal ini dapat dilakukan. Tetapi jika permintaan ini lebih sering, hal ini akan berdampak pada misi tertentu untuk menembak satelit yang asli. Steve merasa lega dan membeli perusahaan ini. Dia tidak akan menghasilkan uang darinya. Akan lebih baik jika Charlie dapat menggunakannya ke lokasi yang diperhatikan Charlie dan memotretnya 24 jam sehari. Karena untuk bisnis awal perusahaan, sangat mudah untuk tidak menghasilkan uang sepeser pun. Memikirkan hal ini, Steve mengamati CFO dan berkata, sekarang coba terangkan situasi terkait keuangan. Kepala bagian keuangan berkata dengan hormat, Tuan Rothschild, Skyline telah melalui 4 putaran pembiayaan, dengan total jumlah pembiayaan sebesar 670 juta dolar AS. Pembiayaan terakhir dilakukan pada awal tahun lalu, dengan jumlah pembiayaan sebesar 300 juta dolar AS. Pendapatan tahunan kami tahun lalu sebesar 230 juta dolar AS. Dan laba bersih negatif 50 juta dolar AS. Tahun ini belum berakhir. Pendapatan diperkirakan sekitar 270 juta dolar AS. Dan keuntungan bersih diperkirakan negatif 100 juta dolar AS. Hal ini terutama karena investasi perangkat keras tahun ini relatif besar. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda secara rinci dalam aset tetap masa depan investasi dan situasi ekuitas. Jika Anda memiliki informasi lain, Anda juga dapat mengajukan pertanyaan kepada saya kapan saja. Steve memegang tangannya, memandang Karl, dan berkata dengan serius, saya memiliki waktu terbatas. Saya akan meminta para profesional menangani detailnya nanti. Saya akan memberitahu Anda kebutuhan akuisisi saya. Kemudian kami akan menetapkan harga dan langsung melanjutkan masalah intinya. Bagaimana menurut Anda? Karl segera berkata.
Tidak masalah. Kami akan melakukannya sesuai kecepatan Anda. Oke, Steve mengangguk. Saya mengajukan beberapa pertanyaan sebelum saya datang ke sini. Beberapa orang yang relatif profesional telah menilai perusahaan Anda untuk saya. Mungkin berkisar antara 3 hingga 4 miliar dolar AS. Tetapi Anda juga tahu, penilaian adalah hal yang sangat fiktif. Sekalipun valuasi Anda bisa mencapai 4 miliar dolar AS, itu hanyalah harga ketika orang lain berinvestasi pada Anda. Saya pikir prospek Anda cukup bagus. 10% saham Anda menjamin masa depan. Tetapi Anda tidak bisa memasukkan 400 juta dolar AS ini ke dalam saku Anda. Sebaliknya, mereka ditempatkan di rekening perusahaan Anda untuk mengembangkan bisnis Anda sebuah investasi. Ini adalah transaksi ekuitas swasta. Dalam hal ini tidak ada yang bersedia memberikan penilaian sebesar 3 miliar. Oleh karena itu, Steve menambahkan, tetapi saya dapat memberi Anda syarat bahwa Anda tidak bisa pergi kemanapun. Saya akan langsung mengakuisisi perusahaan Anda senilai 5 miliar dolar. Untuk 5 miliar dolar ini, saya dapat langsung mengakuisisinya dan akan memberi Anda 2,5 miliar. Dan Anda akan segera menjadi miliarder sejati. Kalau begitu, kalian semua pemegang saham akan tinggal di sini dan terus membantu saya menjalankan perusahaan ini. Saya tidak akan memberi Anda gaji tambahan apapun. Tetapi saya akan memberi Anda sisa 2,5 miliar dolar dalam 3 tahun ke depan. Ketika 3 tahun itu habis, jika saya masih membutuhkan Anda untuk tinggal, kami akan menegosiasikan ulang persyaratannya. Jika Anda dapat menerimanya, Anda dapat langsung memasuki proses akuisisi hari ini. Jika Anda tidak dapat menerimanya, saya akan kembali ke New York. Penawaran ini berlaku selama 3 hari. Anda dapat menghubungi saya. Mari kita berdiskusi dengan pemegang saham lainnya. Jika Anda berubah pikiran, silakan hubungi saya dalam waktu 3 hari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.